Jujur aja kalau masalah persidangan, saya udah serahin semuanya ke lawyer saya. Kan ini semuanya sekarang tuh lagi bagian pembuktian dari dia, lagi saksi-saksi dari dia. Kalau misalnya dia tiba-tiba menunda, berarti ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang belum dia siapkan, ya. Kalau saya jujur, saya udah nggak mau ngurusin. Dalam arti kan sudah saya percayakan kepada lawyer saya, biar dia yang ngurus. Setiap informasi juga nyampe ke saya. Alhamdulillah semua informasinya nyampe. Ya sekarang kan belum ada pembuktian dari saksi-saksi dari pihak saya, jadi saya belum dibutuhkan untuk hadir di sana. Dan jujur ya, maksud aku tuh apapun yang akan terjadi ke depannya, dia masih berharap mendapatkan 50% dari harta yang saya punya. Silakan aja berjuang, silakan, semua keputusan Allah. Saya udah ikhlas, saya udah pasrah. Dan ternyata sekarang Allah tuh benar-benar kayak nunjukin rasa syukur aku yang setiap harinya semakin aku bersyukur, semakin dilipat gandain kenikmatan saya berumah tangga. Jadi saya, kalau memang Allah mentakdirkan dia harus dapat 50% dari harta saya, kalau memang itu udah takdir, insya Allah saya ikhlas, nggak apa-apa. Danu, itu kan tadi saya garis bawahi ya, bahwa sudah disebut 3 tahun lalu komunikasi sama Janet, ya kan? Berarti secara tidak langsung Danu sendiri dituduh sebagai pembinor. Kesal nggak sih akan hal itu, tuduhan hal itu? Enggak lah, karena nggak bener ya. Kalau misalkan nggak bener ya kita ketawain aja paling. Nggak diambil pusing. Enggak. Maksudnya kita nggak punya waktu, kita aja mau ngurusin. Kita fokusnya udah bahagia, saling membahagiakan Iya. aja. Karena kalau kita pikir-pikir ya itu sudah jadi masa lalu saya, masalah dia bilang dia pembinor apa, semua udah lewat. Bahkan kemarin aja saya masih kasih kesempatan dia untuk balik lagi. Tapi dia, ini untuk saya ngelurusin nih, karena dibilangnya Janet meninggalkan laki-laki yang katanya berjuang dari nol sama Janet, terus meninggalkannya untuk laki-laki lain. Itu semua salah ya, itu semua salah. Kemarin aja nih saya udah bercerai, berkukuh cerai gara-gara dia selingkuh, saya masih ngasih kesempatan buat dia bisa balik lagi. Tapi dia tidak menggunakan itu dengan baik, malah ngejar cewek lain yang sekarang dia lagi deketin. Ya, jadi sudah cukup para netizen, pemirsa, nih saya udah ngomong yang sejujur-jujurnya. Orang tuanya sudah tahu, semua bukti-buktinya ada. Gak usah saya liatin, mungkinnya kasihan nih, saya juga sebenarnya terpaksa nih ngomong kayak gini. Kalau dia nggak bilang saya selingkuh, saya nggak akan bilang yang sebenarnya. Ya, cuma di sini masalah persepsi aja. Saya nggak mau dibilang meninggalkan cowok dari nol. Kalau bukan gara-gara kesalahan fatal dia, saya tidak akan melakukan seperti ini. Alhamdulillah nih saya bisa bangkit lagi. Saya pun sama dia dengan bermodalkan keyakinan aja. Saya baru mengenal sosok Danu yang jadi suami saya sekarang. Bahkan sampai detik ini pun setiap malam pas mau tidur, setiap pagi pas bangun tidur, saya masih kayak Nggak nyangka. ya Allah, ternyata kamu jodoh aku, Masya Allah. Aku selalu pandangin, kamu amanah, aku selalu gitu. Jadi setiap malam dia selalu bikin aku yang kayak, sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Selalu ngungkapin itu. Untuk mupuk gitu. Dia ternyata treatment dia seperti itu. Sampai akhirnya aku pun melakukan hal yang sama. Aku sayang banget sama kamu, alhamdulillah Allah udah hadirin kamu. Kita harus fokus dengan kegagalan yang kemarin, jangan sampai ngambil kesalahan yang sama. Kita nggak mau kan kalau pasangan kita berkhianat, kita harus sama-sama saling setia. Jadi tiap hari kayak gitu. Ya alhamdulillah, jadi jangan pernah putus asa nih buat pemirsa di rumah mungkin yang pernah ngerasain down separah-parahnya jadi perempuan gitu, ngerasa gagal dalam rumah tangga, gagal jadi sosok manusia bernilai. Ternyata balik lagi, kalau kita semakin down, semakin parah, semakin kalah dengan keadaan, kita semakin nggak punya nilai dalam hidup. Yang punya nilai dalam hidup adalah gimana caranya kita bisa bangkit setelah kita terpuruk.